Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada, yang saya cintai, yang saya hormati, dan yang saya banggakan, di hari ini seperti biasa saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama dengan saya belajar tentang hukum-hukum fikih ya. Dan pada siang hari ini kita masih membahas tentang kitab Toharoh ya, kitab Toharoh yang berada di dalam fikih Islam, penjelasan lengkap mazhab Syafi'i. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal rukun mandi ya, rukun mandi. Dan sebelum saya mulai, pastinya kita sebagai umat muslim kita sangat berbahagia dan sangat bersyukur sekali bahwa ajaran kita sampai dengan perkara mandi itu ada petunjuknya ya. Ini sangat sekali ya, kita bersyukur ya bahwa sampai dengan hal-hal kecil seperti mandi, seperti yang lainnya ya, itu kita ada ajarannya, ada petunjuknya. Baik, kita langsung saja pada kesempatan ini, yaitu tentang rukun mandi. Rukun mandi atau fardu mandi itu ada 3 ya, yaitu yang pertama niat ya, kemudian yang kedua menghilangkan najis jika ada di badannya, yang ketiga mengalirkan dan meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Baik, kita mulai dengan penjelasannya. 1. Niat ya, niat merupakan rukun seluruh ibadah. Hal ini berdasarkan hadis, sesungguhnya setiap amalan itu sesuai dengan niatnya ya. Kemudian yang kedua, mengenai wajibnya menghilangkan najis yang ada di badan ya, Bukhari 246 meriwayatkan dari Al-Maimunah tentang mandinya Rasulullah. Beliau membasuh kemaluannya serta najis dan kotoran yang mengenainya. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Nawawi dalam kitab-kitabnya. Dia mengatakan bahwa menghilangkannya cukup dengan cara membasuh untuk menghilangkan hadas. Pendapat inilah yang dipegang. Jadi menghilangkan kotoran sebelum menuangkan air ke badan adalah sunnah, yaitu al-iqna ya. Yang ketiga, mengenai wajibnya mengalirkan dan meratakan air ke seluruh rambut dan kulit, Bukhari 245 dan Muslim 216 meriwayatkan dari Aisyah bahwa apabila Nabi mandi janabah, beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya ya, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Setelah itu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air dan menyela akar-akar rambutnya. Kemudian beliau menuangkan 3 ember air dengan kedua tangannya ke kepalanya. Setelah itu beliau menuangkan air ke seluruh badannya ya. Abu Dawud 249 dan selainnya meriwayatkan dari Ali bahwa dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, man taraka maudhi'a sya'rati min janabatin lam yaghsilha fu'ila biha kadza wa kadza min nar ya. Artinya, barang siapa meninggalkan tempat sehelai rambut ketika mandi janabah dan tidak menuangkan air padanya, maka Allah akan melakukan ini dan ini padanya dari neraka ya. Jadi sampai semuanya harus basah ya.
Ali berkata, sejak itu saya bermusuhan dengan rambutku. Beliau pun mencukur rambutnya. Baik teman-teman ya, kita langsung lanjut saja ke sunnah mandi ya. Tadi rukun mandi, ini ada yang berikutnya adalah sunnah mandi. Sunnah mandi itu ada 5, yaitu membaca basmalah yang pertama, yang kedua berwudu sebelum mandi, ketiga menggosokkan tangan ke badan, yang keempat beruntun tanpa diselingi perbuatan lainnya, mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri. Penjelasannya ya, sunnah membaca basmalah berdasarkan hadis kullu amrizi balin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u ya. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka ia terputus ya, kas al-khafa ya. Kemudian yang dimaksud perkara penting adalah perkara penting yang diperhatikan oleh syariat, sedangkan maksud terputus adalah kurang dan sedikit berkahnya. Yang kedua, menggosokkan tangan ke badan adalah sebagai jalan keluar dari perselisihan dengan orang-orang yang mewajibkannya, yaitu penganut mazhab Malikiyah. Maksud mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri adalah bagian kanan badannya, bagian punggung maupun bagian perut. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 166 dan Muslim 268 dari Aisyah. Dia berkata, Nabi senang mendahulukan bagian kanan ketika memakai sandal, menyisir, bersuci dalam seluruh urusannya. Maksud bersuci di sini adalah wudhu dan mandi. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin ya, kita pembahasannya sampai sunnah mandi, rukun mandi dan sunnah mandi. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya mungkin akan dibahas tentang mandi yang disunahkan. Baik ya teman-temanku semua, itulah yang kita baca di kitab Toharoh dalam fikih Islam, penjelasan mazhab Syafi'i ya, rukun mandi dan sunnah mandi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat terutama buat diri saya sendiri, dan mudah-mudahan buat teman-teman semuanya yang ikut menyaksikan video ini. Mohon maaf jika dalam saya menyampaikan banyak kekurangan ya, dalam hal membaca, dalam hal yang lainnya pasti banyak kekurangan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Syahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.